Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safawaz Ramadan, NIM I1E 023013 dari Pendidikan Jasmani kelas A angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kurikulum, yaitu apa sih itu kurikulum? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lebih lanjut, pada pasal 36 ayat 3 disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu, apa sih itu peran kurikulum? Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai acuan dan pedoman kita dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasikan dalam kerangka yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dalam masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Kita harus tahu bahwa kurikulum nasional itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Jika kita tinjau dari konsep dan pelaksanaannya, ada 3 macam kurikulum. Kenapa ada 3 macam kurikulum? Yang pertama, ini sering dibahas adalah kurikulum ideal, atau secara gampangnya, ini adalah kurikulum yang tertulis. Jadi, semua yang kita rencanakan itu ditulis dengan baik, dengan tujuan yang sudah sangat teliti, sangat rinci, serta ada timeline tertentu untuk mencapai keberhasilan tadi. Kemudian, dari kurikulum ideal ini, saat pelaksanaan, saat di lapangan, itu ternyata terkadang jelas ada hal-hal yang tidak bisa sepenuhnya terrealisasi. Nah, itulah yang disebut dengan kurikulum aktual atau real kurikulum. Jadi, yang ada di lapangan itu yang disebut dengan kurikulum aktual, kurikulum nyata. Jadi, apa yang sudah direncanakan, yang ditulis itu ternyata pada akhirnya tidak sama, tapi kurikulum aktual ini masih sangat dekat dengan kurikulum ideal. Nah, di belakang kurikulum aktual ada yang disebut dengan kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum. Hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi maksudnya adalah beberapa perubahan yang tidak terencana. Nah, misal, guru ini punya keinginan supaya nanti siswa itu lebih bisa berkembang, maka guru mengkombinasikan buku matematika dengan bahasa Inggris. Itu sisi positifnya. Tapi, kurikulum tersembunyi ini juga ada sisi negatif. Misalnya, sebuah sekolah ada pembelajaran olahraga. Kita ambil contoh yang paling mudah, yang sering sekali terjadi. Kemudian, guru penjas ini sedikit. Misal, guru penjas ini tidak ada di sekolah. Atau mungkin ada guru yang sudah diambil. Nah, ternyata ada guru lain yang bukan pada bidangnya. Kemudian diminta untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, dalam beberapa bulan pelajaran tadi diisi oleh orang-orang yang bukan kompeten di bidangnya. Nah, itu yang disebut dengan kurikulum tersembunyi secara negatif. Jadi, kurikulum tersembunyi ini tidak selalu buruk karena kadang ada hal yang lebih baik. Kurikulum di Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1947 hingga saat ini. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum baru yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kurikulum ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan dan nilai kearifan lokal. Salah satu konsep penting dalam kurikulum Merdeka adalah konsep pembelajaran
Konsep pembelajaran dalam kurikulum Merdeka mengacu pada pendekatan yang berpusat pada peserta didik, artinya peserta didik dijadikan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya diberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga diberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan diri dan kreativitasnya. Konsep pembelajaran kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Beberapa prinsip dalam konsep pembelajaran kurikulum Merdeka antara lain, yang pertama, pendidikan berpusat pada peserta didik. Pendidikan bukan hanya tentang guru yang memberikan pengetahuan, tetapi juga tentang peserta didik yang belajar untuk mengembangkan diri. Guru dijadikan sebagai fasilitator untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi diri. 2. Pengalaman belajar yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas, dengan melibatkan kegiatan yang menarik dan bermanfaat. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Peserta didik didorong untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan masalah pembelajaran dilakukan dengan cara yang interaktif sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan bekerja sama. Yang keempat, pembelajaran yang inklusif. Pembelajaran tidak hanya dilakukan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, tetapi juga untuk peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan menyediakan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Dengan konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kurikulum Merdeka diharapkan dapat menghasilkan generasi yang lebih berkualitas dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, inovatif akan membuat peserta didik lebih tertarik dalam belajar. Mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, bagaimana pembelajaran nanti bisa menyiapkan generasi masa depan sesuai dengan tuntutan global. Yang ketiga, bagaimana pembelajaran itu bisa dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.